Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-37. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Renungan hari ini berjudul Menyalurkan Kasih Allah, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, suatu hari pada musim dingin di Michigan, seorang pengantar paket melihat seorang wanita lanjut usia sedang menyekop salju dari jalan masuk rumahnya. Pria itu lalu berhenti dan meminta izin kepada wanita berusia 81 tahun tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena khawatir kalau pengantar paket itu akan terlambat mengantarkan paket-paket lainnya, wanita tua itu mengambil skop yang lain supaya mereka menyekop bersama. Lalu mereka bekerja bahu-membahu selama hampir 15 menit sambil disaksikan oleh tetangga-tetangga wanita itu. "Aku bersyukur atas bantuanmu," kata sang wanita kepada pria itu. "Kehadiranmu sangat memberkatiku." Sahabat ODB, dalam percakapan dengan seorang ahli Taurat, Tuhan Yesus mendefinisikan ulang konsep kasih kepada sesama. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Ketika diminta Tuhan Yesus untuk menafsirkan hukum Taurat yang ia kuasai dengan baik, ahli Taurat tersebut menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Yesus bercerita tentang
dua pemimpin agama yang mengabaikan seseorang karena perampokan. Namun orang Samaria yang dipandang lebih rendah oleh kebanyakan pemimpin Yahudi pada zaman itu justru yang rela berkorban untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Ketika ahli Taurat tadi menyadari bahwa orang yang telah menaruh belas kasihan kepada korban itu telah menunjukkan kasih kepada sesama, Yesus pun mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Sahabat ODB, mengasihi sesama tidak selalu mudah atau menyenangkan. Namun ketika Yesus melimpahi kita dengan kasih-Nya, Dia juga memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati dalam kisah di atas. Sahabat ODB, bagaimana Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda melalui seseorang yang tidak Anda duga? Kepada siapa Anda dapat menunjukkan kasih dengan cara yang praktis pada minggu ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah aku kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang Kau hadirkan sebagai sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat